Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan pneumonia atau paru-paru basah? Jadi, pneumonia adalah suatu infeksi saluran nafas bawah yang menimbulkan penumpukan cairan pada kantong udara paru. Nah, apabila paru-paru kita diperbesar, maka akan tampak kantong-kantong udara, di mana kantong-kantong udara ini berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sekarang, apa yang terjadi pada pneumonia? Yang terjadi pada pneumonia adalah kantong udara pada paru-paru kita berisi air, sehingga tidak terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang adekuat, sehingga dapat terjadi sesak nafas. Air yang berada dalam kantong udara ini disebabkan oleh hasil infeksi dari beberapa kuman, termasuk bakteri, virus, jamur, dan kuman-kuman lain, di mana kuman-kuman ini tidak mampu dilawan oleh sistem pertahanan tubuh kita, yaitu makrofag, sehingga mereka dapat menyerang paru-paru. Apa-apa saja yang termasuk faktor risiko dari pneumonia? Faktor-faktor risiko dari pneumonia antara lain adalah pasien lanjut usia, kebiasaan merokok, kelemahan sistem imun, pasien dengan penyakit penyerta lain seperti diabetes, penyakit paru obstruktif, dan juga pasien dengan penyakit jantung. Kemudian terjadi juga pada pasien dengan gangguan menelan yang biasanya terjadi pada pasien-pasien stroke atau penyakit saraf lain, dan terjadi juga pada pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, apa-apa saja yang termasuk gejala dan tanda dari pneumonia? Gejala dari pneumonia yang sering terlihat antara lain sesak nafas, kemudian batuk produktif di mana batuk ini menghasilkan dahak yang berwarna coklat karat ataupun dahak yang bercampur darah. Kemudian penderita juga dapat mengalami demam, kemudian penderita juga dapat mengalami nyeri dada. Mitos ataukah fakta? Apakah sering mandi malam dapat menyebabkan paru-paru basah? Faktanya, jawabannya adalah mitos. Jadi, faktanya, mandi malam tidak ada pengaruhnya terhadap angka kejadian paru-paru basah atau pneumonia. Nyatanya, pneumonia ini disebabkan oleh karena adanya infeksi. Sekarang, apa yang harus dilakukan jika menderita gejala seperti di atas? Yang pertama yang harus dilakukan adalah segeralah konsultasi ke dokter. Biasanya, dokter akan memerlukan beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis. Dokter juga akan memberikan pengobatan berupa pemberian antibiotik untuk mempercepat penyembuhan. Selanjutnya adalah berhenti merokok jika Anda adalah seorang perokok. Dengan mengkonsumsi air hangat yang dicampur dengan perasan lemon dan madu, maka akan dapat mengurangi terjadinya batuk. Selamat siang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, 2 hari yang lalu saya sempat ke dokter paru melakukan pengecekan paru-paru saya, Ya. dan setelah itu saya disuruh ke fisioterapi untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut Pak. Ini, Pak. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Gede Gus Putra Wiranata, saya fisioterapi di klinik Congyang ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau menanyakan identitas Bapak dulu. Bapak atas nama siapa? John K Pak, Yonki. Umur berapa? 46. 46. Pekerjaan Bapak? Saya YouTuber. Agama Bapak? Saya dulu Pak. Alamat? Alamatnya Jalan Gostrak, Ya. Menyenangkan Pak. Nah, sebelumnya untuk saat ini Bapak mengeluhkan apa? Yang sekarang tuh lebih sering kayak sesak napas, gampang kelelahan. Terus apakah ada batuk, ada dahak? Kadang-kadang Pak, Kadang-kadang. ya. Kadang pas cuaca dingin itu batuk. Cuaca dingin. Untuk Bapak sendiri, apakah keluarga Bapak itu ada yang mengidap penyakit paru-paru? Paru-paru kebetulan ayah saya juga paru-paru basah. Paru-paru basah. Hmm. Apakah Bapak merokok? Saya merokok aktif Pak. Iya. Nah, untuk penyakit ini kan Bapak bilang sesak napas. Iya. Penyakit sesak napas ini diperparah itu pada saat apa ya Pak? Dan saat saya bekerja. Bekerja. Nah, Terus kalau Bapak mengalami sakit atau sesak napas itu Bapak biasanya melakukan apa? Biar dengan saya kalau udah kecapean itu saya berhenti dan sedikit berhenti Berhenti. barangkali 5 menit 10 menit.
Beristirahat Pak ya. Oke, beristirahat. Sebelum Bapak kesini, apa Bapak sudah pernah cek ronsen atau CT scan Pak? Oh, pernah Pak. Baru seminggu yang lalu saya cek ronsen scan. Bisa saya pinjam Pak? Nah, ini Pak. Ini Pak, setelah saya baca, Bapak ini mengidap penyakit pneumonia Pak. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yaitu paru-paru. Nah, di sini tuh yang menyebabkan penyakit adalah virus atau bakteri, sehingga di dalam paru-paru itu banyak ada cairan Pak. Nah, biasanya juga kalau di masyarakat awam biasa disebut dengan paru-paru basah. Nah, untuk penanganannya lebih lanjut, kita langsung ke bed aja Pak. Nah, setelah tadi saya melakukan anamnesis ke pasien, selanjutnya saya akan memulai pemeriksaan terhadap pasien di bed. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan vital sign kepada pasien. Bapak, untuk sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya Pak. Pemeriksaan vital sign itu berupa pemeriksaan suhu Bapak, terus tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi Bapak ya Pak. Untuk pertama, saya mau memeriksa tekanan darah Bapak. Saya mulai Pak ya. Untuk tekanan darah Bapak itu masih normal Pak, 120/90. Selanjutnya suhunya. Ini Bapak. Sembari itu selanjutnya. Suhu Bapak masih normal 34,5. Terus untuk denyut nadi dan respirasi Bapak masih normal Pak. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sangka torak pada pasien menggunakan midliner. Nah, untuk pemeriksaan sangka torak di sini kita mengukur, yaitu ada 3 titik. Yang pertama dari aksila, yang kedua dari costa 45, dan yang terakhir itu dari processus voideus. Bapak bisa diangkat sedikit. Tarik nafas, keluarkan. Ayo, ini. Tarik nafas Pak, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Ya. Nah, setelah saya melakukan pengukuran sengkak torak pada pasien, dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus, yaitu yang pertama itu ada palpasi, yang kedua ada auskultasi, yang ketiga itu ada perkusi. Bapak, saya periksa dulu lagi ya. Bisa dibuka dulu Pak sedikit. Kalau ada nyeri, bilang Pak ya. Selanjutnya auskultasi.
Setelah beberapa pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa Bapak John K ini yang pertama mengalami sesak nafas, lalu kedua batuk disertai dengan dahak, lalu untuk aktivitasnya Bapak John K masih bisa melakukan pekerjaannya, tetapi ketika terlalu lelah Bapak John K mengalami sesak nafas. Terus untuk partisipasinya Bapak John K masih aktif dalam bermasyarakat. Nah, setelah ini kita lanjut ke intervensinya. Untuk intervensinya, saya melakukan beberapa intervensi. Yang pertama breathing control, yang kedua huffing, yang ketiga batuk efektif. Tujuan intervensi ini yang pertama untuk mengatur pernapasan Bapak John K, yang kedua untuk membantu pengeluaran dahak atau sputum dari paru-paru. Untuk yang pertama, saya akan melakukan breathing control, Pak. Bapak dengan posisi tidur rileks, tangan di samping semuanya. Bapak bernafas seperti biasa, Pak. Coba, Pak, tarik nafas, keluarkan. Lalu tahan 2 detik, Pak. Tarik nafas, keluarkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu huffing. Bapak, saya contohkan dulu, Pak, ya. Bapak menarik nafas biasa, lalu keluarkan ha, gitu. Ya, coba Pak nih, tarik nafas biasa, keluarkan Pak. Ha. Sekali lagi, tarik nafas biasa, keluarkan. Ha. Nah, untuk selanjutnya yaitu batuk berdahak, hampir sama Pak, tapi dengan jeda 2 detik Pak ya. Saya contohkan dulu. Tarik nafas biasa, tahan 2 detik, lalu batuk. Tarik. Sekali lagi saya contohkan, tarik nafas biasa, tahan 2 detik, lalu batuk. Coba Pak, tarik nafas biasa, tahan 2 detik, batuk Pak. Sekali lagi, tarik nafas biasa, tahan 2 detik, batuk Pak. Untuk kedepannya saya akan memberikan masukan-masukan kepada pasien. Bapak, untuk kedepannya apa yang tadi saya lakukan atau berikan latihannya tolong dilakukan di rumah Pak ya. Nah, untuk dilakukannya itu bisa sebelum makan atau setelah makan. Dilakukan dalam 1 hari itu 2 kali atau 3 kali itu sudah cukup Pak. Nah, untuk kedua Bapak, untuk kedepannya kalau bisa Bapak jangan merokok karena itu bisa mengganggu atau merusak paru-paru Bapak. Yang ketiga, kalau Bapak keluar pada malam hari atau pada saat cuaca dingin, diharapkan Bapak memakai jaket atau mantel Pak G biar tidak kedinginan. Terus untuk yang terakhir, Bapak harus bisa mengkonsumsi makanan yang protein dan berkarbohidrat tinggi serta menjaga kebersihan lingkungan Bapak G. Nah, itulah beberapa penata laksanaan fisioterapi pada kasus pneumonia. Untuk kedepannya, saya harap video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan akhir kata, saya Geragus Putra Wiranata. Dan saya Bapak John K. Untuk video ini, jika saya ada salah kata atau ucap, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.